Coli Pujie atau Ratna Kencana. Colie Pujie. Ada pula yang melafalkannya Coli Pujie. Lahir pada tahun 1812. Setelah ia terjun dalam arena politik, maka ia digelar Arung Pencana Tua Datuk Lamuru. Bila ditelusuri asal-usulnya, Ratna Kencana adalah nama yang diambil dari Melayu. Coli Pujie lahir dari perkawinan Coli Pakue dan Tarape Arung Rapang yang berdarah Melayu dengan Larumpang, Mega Dulung Lamuru, Sultan Ibrahim Datuk Mario Riwawo, Matin Roy Rimutiara yang berdarah Bugis. Tidak diketahui kapan sebenarnya Coli Pujie lahir. Hanya menurut catatan harian Lontara Tanete, koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, diperkirakan pada tahun 1812. Coli Pujie menikah dengan Toa Petase Arung Ujung. Dalam pernikahannya, itu melahirkan 3 orang anak, yaitu Siti Aisyah, Wetan Riole, Datuk Tanete, I Gading Arung Ataka, dan Lama Kawaru Arung Ujung. Sebagai wanita yang berdarah Bugis dan Melayu, Coli Pujie dikenal sebagai orang yang pintar dan berani. Ia dikenal dengan karya-karya sastranya yang cemerlang, sejajar dengan penulis-penulis barat. Tipologi tersebut membuat Coli Pujie disegani, dianggap sebagai tokoh kesusastraan dari timur, yang kala itu sulit dicari samanya di wilayah Hindia Belanda. Keberaniannya mengandung tipologi orang yang berdarah Bugis, dan kepintarannya mengandung tipologi yang berdarah Melayu. Perpaduan dua tipologi etnis itu tampaknya sudah sulit ditemukan. Dalam makalah Coli Pujie, Pendobrak Zaman, bangsawan Bugis berdarah Melayu, yang disusun oleh Rashid Asba pada seminar nasional Coli Pujie sebagai pahlawan nasional yang diadakan di Bone tahun 2004. Dijelaskan bahwa nama Ratna Kencana diambil dari pemberian kakek buyutnya yang bernama Lince Muhammad Ali Abdullah Datuk Pabean. Ince Muhammad Ali yang bergelar Datuk Pabean adalah keturunan Melayu. Ia adalah kepala Syah Bandar Makassar yang tersohor pada fase awal abad ke-19. Datuk Pabean dalam kedudukannya sebagai Syah Bandar terkenal sebagai tokoh intelektual dan menguasai berbagai bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Roh keintelektualan Datuk Raben mengalir pula pada diri Coli Pujie. Larumpang Mega Datuk Mario Riwawo Arung Rapang, yang merupakan ayah dari Coli Pujie, terkenal sebagai pemberani. Langkah politiknya sulit ditebak. Ia memerintah di Kerajaan Ternate sekitar tahun 1840. Ia tampil menjadi Raja Ternate dengan menggantikan pamannya Lapatau yang juga terkenal melawan Belanda. Ia membantu Kerajaan Bone ketika terjadi ekspedisi militer Belanda. Pada awalnya, Larumpang banyak diintimidasi oleh Belanda sehingga ia jarang tinggal di istananya. Urusan Kerajaan Ternate lebih banyak dikendalikan oleh Coli Pujie
meskipun juga kedudukannya sebagai arung di Pancana. Dengan alasan itu pula, maka Colik Pujie sering mendapat nama kehormatan Datuk Tanete. Jiwa keberanian dan keintelektualannya yang diperoleh dari Bugis Melayu membuat pula Colik Pujie mengubah taktik perjuangan, yaitu dari non-kooperatif menjadi kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Potret Colik Pujie berdasarkan lukisan karya Mike Torrosi. Penguasaan Tanete oleh Belanda membuat Colik Pujie mengasah otaknya di Makassar. Ia mengasah keintelektualannya yang dibuktikan dengan berbagai tulisannya dan karyanya seperti beberapa elong secara Tanete, syair Saria Baweng, hikayat Bayang Budiman. Karya-karya tersebut berbicara menurut zamannya yang banyak mengisahkan tentang perjalanan kerajaan Tanete. Di salah satu karyanya yang dianggap paling monumental, yaitu ketika ia mengumpulkan dan menyalin kembali kitab Ila Galigo. Munculnya banyak naskah di Kabupaten Baru tidak lepas dari usaha Colik Pujie. Bersama BF, Metes mengumpulkan naskah, bahkan menyalin ulang kembali. Salah satu karyanya adalah menyalin 12 jilid naskah Ila Galigo yang bertebaran di beberapa daerah. Tebaran naskah itu dikumpulkan bersama BF Metes. Metes menganjurkan kepada Colik Pujie untuk menyalin dan menyusunnya. Ada dugaan bahwa naskah Ila Galigo yang disalin Colik Pujie inilah yang sekarang dianggap sebagai karya sastra terpanjang di dunia, sekitar 300.000 bait. Sebagai sastrawan, maka pada tahun 1853, Colik Pujie banyak berkenalan dengan sastrawan dunia lainnya. Di antaranya, Ida Pfeiffer, seorang etnolog dari Austria yang mengadakan penelitian di Sulawesi Selatan. Dalam tahun 1870, Colik Pujie juga membantu A. Lightfoot untuk menyusun catatan-catatan peristiwa bersejarah Sulawesi Selatan. Karya-karya yang dihasilkan oleh Colik Pujie kini tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan di Leiden, Belanda. Termasuk naskah-naskah yang masih tersimpan di Yayasan Metes Makassar. Di tengah zaman yang bergolak, Colik Pujie lebih banyak mengasah keintelektualannya karena politik adu domba Belanda di kerajaan Tanete semakin gencar. Sebagai sastrawan, Colik Pujie bekerja dan belajar di Makassar melalui perpustakaan kakeknya di Makassar. Ia tinggal di Makassar dengan mengasah keintelektualnya menulis banyak buku. Keberadaannya di Makassar hanya untuk belajar karena sekolah di Tanete belum ada. Pada tahun 1857, Belanda menerima permintaan Wetenriole agar ibundanya kembali dan menjadi arung di daerah Palili Jeneko. Ketika ia bekerja, ia mendapat gaji sebesar 20 gulden per bulan. Colik Pujie kemudian wafat pada tanggal 11 November 1876. Ia dimakamkan di Tucae, Lamuru, Kabupaten Bone, sehingga mendapat nama gelar Anumerta Matinroe di Tucae.